rasakan di hati kita. Pembahasan tentang keikhlasan itu rasanya sulit sebenarnya bos, cuman caranya biar mudah mengikhlaskan anakan hati. Nih contoh, jadinya grundel. Aduh, anak maning bae ya. Grundel bos, grundel. Aduh, akhirnya kok guys, macam-macam wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut episode kedua. Kemarin pembahasan tentang keyakinan dan kesabaran, juga keikhlasan dan kepasrahan. Ada 4 ya. Kemarin baru tentang kesabaran yang dibahas. Sebelum kita membahas keikhlasan dan kepasrahan, mari bersolawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askililin dolimin bidolimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askililin dolimin bidolimin. Wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat, salawat, salawat dan berbagi salat. Insya Allah kehidupan kita akan lebih baik daripada tahun kemarin. Oke, kita membahas tentang keikhlasan dan pasrahan ya. Kemarin membahas tentang keyakinan dan kesabaran. Sebelum kita membahasnya, seperti biasa awali dengan ngerokok. Keikhlasan tentang 4 materi itu memang perlu kita, ya sebenarnya sih sulit-sulit mudah, mudah-mudah sulit, atau istilahnya gampang-gampang angel. Nah, angel-angel gampang tuh, cuman kita caranya seperti apa biar mudah, biar yang sulit itu biar mendapatkan kemudahan. Seperti kesulitan biar kemudahan seperti apa. Bismillah, kita ngopi dulu mumpung kopinya panas. Keikhlasan ya, lanjut. Sebenarnya sulit kalau kita memang benar-benar banyak. Kemarin saya bilang tentang keyakinan, kesabaran dan keikhlasan. Cuman caranya biar sulit menjadi mudah itu bagaimana? Oke, kita bahas ya. Merokok. Caranya seperti biasanya saya yang bilang tentang keyakinan kemarin ya, bukan biasa tapi
seperti kemarin saya bilang tentang keyakinan, tanamkan di hati kita. Pembahasan tentang keikhlasan itu rasanya sulit sebenarnya, bos. Cuman caranya biar mudah mengikhlaskan, tanamkan hati. Nih contoh, ada orang ini misalnya ada wayang, enak banget ini ya bos, kita prakteknya mudah. Nih ada contoh si A dan si B ini ya. Kalau tentang keikhlasan bukan sekedar ini ya bos. Ini seumpamanya si B ngasih si A, bukan si A bilang kamu ikhlas enggak gitu. Nah dicontohkan ya. Nih si B ngasih rokok 1 batang. Ini kita praktekin, praktek langsung ya biar tahu. Ini ada 2 orang ya, pakai rokok, si A dan si B ya. Ini si A dan si B, saya mohon maaf jadi kebalik karena manusia itu mempunyai salah dan kehilafan. Si A dan si B lanjut ngasih rokok. Nih si A, buat kamu rokok. Lah si A bilang ikhlas enggak nih si B. Itu bukan yang namanya ikhlas, mohon maaf ini ya, itu bukan namanya ikhlas. Kalau masalah bilang kamu ikhlas enggak nah, lanjut si A, ya kamu ikhlas enggak. Ini cuman diemin aja. Itu yang sebenarnya ikhlas hanya diam cukup di hati kita, bukan saya ikhlas. Nah, ikhlas lahir dan batin itu cuman cukup 1 kali diucapkan, bukan berkali-kali ya. Kalau berkali-kali itu mohon maaf, ikhlasnya hanya di mulut saja, bukan ditanamkan ke hati, jadinya grundel. Aduh, maning bae ya. Grundel bos, grundel. Aduh, akhirnya guys, macam-macam wis. Fokus. Lanjut. Nih si A dikasih, lah muncul ada si C ya, jadi tiga orang. Nah setelah itu si B, ini punyanya si A ya, si B main ke si C. Nih ini ya. Nah si B kalau benar-benar ikhlas tulus lahir dan batin, jangan bilang ke si C ya, cukup diam saja. Jangan seperti ini, saya habis ngasih ke ini dan saya ikhlas banget ya. Itu cukup diri kita sendiri yang tahu tentang keikhlasan. Boleh diucapin, tetapi cukup 1 kali, jangan berulang-ulang. Contoh tadi si B bilang seperti saya
habis ngasih ke si A rokok, terus diulang lagi ke esok harinya, terus diulang lagi seperti itu. Mohon maaf, itu kesalahan yang fatal. Karena sejatinya ikhlas cukup satu kali, terus kalau mau diucap bolehlah, tapi untuk penyemangat, penyemangat biar belajar ikhlas bareng-bareng, istilahnya bersama-sama ya. Itu yang benar-benar ikhlas lahir dan batin diucapkan satu kali. Misalnya nih, saya menolong orang, ikhlas enggak? Ikhlas lahir batin cukup. Jangan kita nongkrong ke suatu tempat nih, habis nolong orang, saya habis nolong orang nih, ikhlas, teman ikhlas lahir batin, jangan seperti itu ya bos. Itu bukan ikhlas, itu mintanya mau dipuji. Mohon maaf ini ya, minta pujian lah, itu yang mau dipuji-puji. Dan bolehlah kita muji orang, tapi jangan berlebihan. Nanti kalau berlebihan timbulnya grundel, istilahnya sakit hati. Itulah yang dinamakan sakit hati ya, seperti itu. Selalu berlebihan bos, selalu berlebihan. Sekali lagi, selalu berlebihan bos. Aduh, kalah kamu man. Oke, udah jelas. Jika ada pertanyaan, mohon maaf, hubungi WA 0896771266866. Kita ngopi bareng bos, ngopi bareng, nongkrong ya. Bagaimana jelaskan, jika di video ini kurang jelas tentang kelas, mohon maaf. Kita nongkrong ya. Lanjut lagi ke pasrahan. Pasrah, aku sudah pasrah. Wow, pasrah apa sih bos? Pasrah itu diserahkan yang maha kuasa, bukan sudah pasrah. Aduh, itu mental lemah bos. Aduh, anak maning baik kalah aku bos. Si mending aja kikuk-kikuk baik lah bos ya bos. Aduh, lanjut ke pasrahan. Pasrah itu berserah diri kepada yang maha menciptakan kita bos. Cuman ya, kita harus berusaha lagi. Misalnya kita ya hari ini karena nggak punya uang nih ya, nggak punya uang, terus nggak usaha, ya mohon maaf, itu nggak bakal berhasil. Aku sudah pasrah, cari kesana kesini kok nggak dapat. Aduh, kalah aku lagi, kalah aku maning lah bos. Pasrah itu berserah diri kepada yang maha menciptakan kita bos ya. Kalau sudah pasrah, memang sulit bos itu menjelaskan tentang keyakinan, kesabaran, lalu keikhlasan, terlahir kepasrahan ya. Sulit dipahami bagi orang yang belum paham tentang keyakinan, tentang kesabaran, tentang keikhlasan, tentang kepasrahan ya. Hanya itu saja
Tapi kalau sudah paham ya pasti legowo bos. Paham legowo, aduh anak maning baik. Kita orang Jawa harus paham itu. Lanjutnya, pasrahan. Kita berserah diri kepada yang maha kuasa, kepada yang menciptakan kita. Caranya bagaimana? Caranya kita tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu itu harus berdoa dan selalu positif thinking pikiran kita. Saya sudah pasrah terus pikiran kita nggak menyatu. Aduh anak maning baik kayak grundel lah bos, grundel ya istilahnya. Aduh anak maning, aduh nanti nyalahkan yang maha menciptakan kita. Aduh anak maning baik itu yang terjadinya bos ya. Sering kita mengalami kayak gitu. Saya juga seperti itu. Saya tidak munafik bos. Nah, saya tidak dusta bos. Aduh anak maning baik. Cuman kita dikaji lagi. Apa kaji? Introspeksi diri. Itu di dalam motivasi itu introspeksi. Dan bagaimana introspeksi diri bagi umat Islam dan non muslim ya. Umat Islam atau muslim dan non muslim atau non Islam. Kalau yang muslim atau Islam itu dengan berdoa, terus satukan hati kita. Doa itu dari hati ya, sini hati kita, lalu kita meresap ke sini ke otak, lalu kita ucap gitu bos ya. Oh semisalnya kita dikasih musibah nih, tidak punya uang ya, kita oh berarti yang menciptakan kita itu baik. Kenapa hari ini tidak dikasih uang? Ya mungkin kalau dikasih uang kita hura-hura, tidak mau bersedekah, tidak mau mengasih orang fakir miskin gitu bos. Tuh jangan salah paham, kita berpositif dulu bos. Lalu ketika sudah berpikir seperti itu ya, positif, insya Allah Allah maha tahu, atau yang maha menciptakan maha tahu, maha mengetahui semuanya gitu bos ya. Sampai sini paham atau paham? Orang Jawa pastinya pakai paham. Nah, situ pasrahan. Lalu kalau sudah pasrah jangan menyalahkan kehendak, tinggal diperbaiki diri kita sendiri. Kita harus istiqomah dalam kajian atau selalu menyampaikan seperti itu ya. Di muslim, di bahasa Jawanya lakoni, bahasa Indonesianya dilakukan dulu. Nah, seperti
berikutnya lanjut ya, seperti istiqomah atau lakoni atau lakukan dulu, baru setelah muncul dapat, baru jangan meninggi, harus merunduk itu. Jika ada pertanyaan, sekali lagi hubungi WA 089677126866. Jika mau sharing-sharing, saya Ridwan dan tempat tinggalnya itu di daerah Tegal, Jawa Tengah, Indonesia. Oke, sekian dulu dari saya. Apabila saya tutur katanya kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Karena sejatinya manusia itu selalu salah di mata manusia lainnya. Oke, cukup akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.